sekolah minggu online. Lesa harap adik-adik yang ada di rumah masih tetap bersemangat, tetap bersukacita. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang langsung ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu ya Tuhan, walaupun secara online. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan yang sertai ibadah kami hari ini, dan biarlah kami juga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah masih pada bersemangat kan? Nah, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Lagu ini lagu baru, judulnya Yesus Bisa Pakai Siapapun Juga. Liriknya gampang kok, pendek juga, cuma diulang-ulang aja. Jadi ayo kita sama-sama belajar. Musik! Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesus perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesus ku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya
percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yeay! Halo adik-adik di rumah, apa kabar kalian? Lause berharap kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, meskipun kita masih beribadah sekolah minggu secara online, tetapi Lause berharap hal itu tidak mengurangi sukacita kita. Hari ini kita mau sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Lause ajak kita semua, kita berdoa. Yuk, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Lause akan pimpin doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati kami, anak-anak-Mu, di rumah kami masing-masing, dalam setiap kegiatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah apapun yang diberitakan, apapun yang diceritakan oleh Lause, boleh kami mengerti, boleh kami pahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah, kalau adik-adik lihat di Alkitab masing-masing, boleh dibuka di Kejadian pasal 41. Nah, di situ terdapat cerita tentang Yusuf dan sebuah bencana kelaparan. Nah, kita mau lihat sama-sama bagaimana Tuhan bekerja melalui Yusuf dan melalui sebuah bencana kelaparan. Pasti kalau yang namanya kelaparan itu hal yang sangat tidak enak, karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena bencana itu membuat bahan makanan itu tidak ada, bahkan harus mencari ke tempat lain. Nah, kalau adik-adik ingat tentang Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu saat dia sampai di Mesir pun dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Tetapi Tuhan begitu baik sama Yusuf, dan Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar Yusuf sehingga Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Adik-adik, apa yang Tuhan lakukan terhadap orang Mesir dan terhadap Yusuf di sana? Ternyata Tuhan memberikan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di negeri Mesir. Sehingga 7 tahun yang pertama hasil gandum itu sangat banyak sekali panen gandum. Ya, dan Yusuf menyuruh untuk orang-orang itu mengumpulkan hasil gandum tersebut, hasil panen gandum tersebut. Karena dia sudah mengetahui yang tentunya dari Tuhan ya. Tuhan memberitahu bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan atau kekeringan. Sehingga Yusuf meminta orang-orang di Mesir untuk mengumpulkan gandum di 7 tahun pertama. Dan ternyata benar seperti yang Tuhan katakan. 7 tahun pertama hasil panen gandum itu sangat banyak. Sehingga Yusuf pun mengumpulkan itu di lumbung-lumbung yang ada di Mesir.
Dan ternyata 7 tahun kemudian, benar seperti yang Tuhan katakan, bahwa terjadilah kelaparan selama 7 tahun setelah 7 tahun kelimpahan tersebut. Adik-adik, setelah 7 tahun kelimpahan itu, muncullah 7 tahun kelaparan. Sehingga yang tadinya Yusuf sudah mengumpulkan banyak sekali bahan atau hasil panen gandum, dia pun memerintahkan, karena ini kan sudah 7 tahun kelaparan dan sudah datang, maka bukalah lumbung-lumbung yang sudah kita simpan selama 7 tahun ini, lalu kita jual. Nah, kabar ini sampailah di telinga orang-orang di Kanaan, karena ternyata kelaparan itu tidak hanya terjadi di negeri Mesir, tetapi sampai ke negeri lain, yaitu salah satunya Kanaan. Nah, kita tahu bahwa di Kanaan itu ada Yakub, yaitu ayah Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf tinggal di sana. Nah, kabar tentang bahan makanan yang dijual ini di Mesir sampailah ke telinga Yakub. Oleh sebab itu, Yakub memerintahkan anak-anaknya supaya pergi ke negeri Mesir. Pergilah dan belilah beberapa bahan makanan di sana. Belilah supaya kita di sini tidak mati dan kita masih bisa hidup, ya seperti itu. Nah, tetapi Yakub berkata bahwa kalian semua boleh pergi, tetapi jangan membawa Benyamin ikut. Nah, Benyamin itu adalah adik dari Yusuf, yaitu anak bungsu di keluarga tersebut. Sehingga karena Yakub sudah pernah kehilangan Yusuf, dia tidak mau kehilangan anak bungsunya yang sangat ia sayangi. Jadi ia memerintahkan supaya kakak-kakaknya Benyamin saja yang pergi. Benyamin tidak perlu pergi. Jadi dia tinggal bersama Yakub di Kanaan. Nah, mereka pun pergi dan di situ mereka pergi membeli gandum, membeli bahan makanan, dan mereka bertemu dengan Yusuf. Tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena pengaruh usia. Karena kan Yusuf itu dijual atau dibuang ke Mesir itu saat masih muda. Nah, sekarang dia sudah berusia sekitar 40-an tahun. Nah, dan juga pengaruh pakaian yang Yusuf pakai kan pakaian-pakaian mewah, yaitu pakaian-pakaian untuk pemimpin di negeri Mesir. Dan pengaruh bahasa, pasti karena Yusuf sudah terbiasa dengan kehidupan di Mesir, mungkin dia sudah menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Mesir dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya, masih mengenali kakak-kakaknya. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf, sehingga Yusuf memikirkan sebuah rencana untuk memastikan apakah saudara-saudaranya ini masih sama seperti dulu atau mereka sudah berubah. Oleh sebab itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian ini pasti mata-mata ya. Kalian mau mengintai negeri kami, mau melihat apakah negeri kami ini tidak aman, lalu kalian akan menyerang kami. Nah, dengan ketakutan mereka berkata, tidak Tuhan, kami hanya ingin membeli gandum, hanya ingin membeli makanan, karena di daerah kami itu terjadi kelaparan juga, dan masih ada ayah kami dan juga saudara kami yang bungsu di rumah. Sedangkan saudara kami yang satunya lagi sudah meninggal. Nah, tetapi mendengar itu Yusuf tetap memasukkan mereka ke dalam penjara. Setelah 3 hari, Yusuf pun bertemu lagi sama mereka, dan berkata kepada mereka, "Oke, aku akan membebaskan kalian. Kalian bisa kembali ke negeri kalian, membawa bahan makanan yang sudah kalian beli. Tetapi dengan satu syarat, kalian harus kembali lagi ke sini bersama dengan saudara kalian yang bungsu itu, yaitu Benyamin." Nah, di situ mereka mengatakan kepada Yusuf, "Tidak Tuhan, kami tidak ingin kehilangan adik kami lagi, tidak ingin kehilangan adik kami, karena kami sudah
kehilangan adik kami yang satunya. Nah, di situ Yusuf melihat bahwa ternyata mereka mengasihi Benyamin, dan oleh sebab itu akhirnya dia pun mengizinkan mereka kembali ke negeri mereka, ke Kanaan, tetapi dengan satu syarat. Dia menahan satu orang untuk sebagai jaminan di situ, supaya nanti yang lainnya pergi kembali ke tempat tinggal mereka dan kembali lagi ke Mesir bersama-sama membawa Benyamin. Nah, lalu di situ ditahanlah Simeon. Jadi Simeon tetap berada di Mesir, sedangkan saudara-saudaranya pulang kembali ke Kanaan bersama dengan bahan makanan yang sudah mereka beli. Nah, adik-adik, setelah itu, setelah mereka kembali ke Kanaan, mereka kembali menjalankan kehidupan mereka seperti biasa. Tetapi sampailah kepada saat di mana bahan makanan itu sudah tidak ada lagi, sudah habis mereka makan semuanya. Oleh sebab itu, Yakub menyuruh mereka lagi, kembalilah ke Mesir membeli lagi bahan makanan supaya kita masih bisa hidup. Lalu saudara-saudaranya ini mengatakan, karena mereka masih mengingat bahwa saudara mereka Simeon masih ditahan di sana, masih ditahan di Mesir. Nah, mereka mengatakan kepada ayah mereka, penguasa di sana mengatakan bahwa kami harus membawa Benyamin, harus membawa adik kami yang satunya lagi, supaya bisa mengeluarkan Simeon dari dalam penjara, dari tahanan Simeon di sana. Nah, tetapi Yakub masih tidak ingin memberikan mereka membawa Benyamin ke sana bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yehuda berjanji kepada Yakub bahwa dia akan membawa kembali pulang Benyamin dengan keadaan selamat. Nah, mendengar itu akhirnya Yakub pun melepaskan kepergian mereka. Jadi saudara-saudara Yusuf dan juga Benyamin pergi ke Mesir untuk membeli lagi bahan makanan. Sesampainya di Mesir, Yusuf melihat Benyamin ada bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Nah, melihat itu, dia pun memerintahkan untuk melepaskan Simeon dari dalam penjara dan mengadakan makan bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi saat makan tersebut, Yusuf tidak bisa menahan air mata kegembiraannya setelah melihat Benyamin. Oleh sebab itu dia pergi dari ruang makan dan dia menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya di depan saudara-saudaranya. Dia masuk ke ruangannya dan dia menangis di sana karena saking gembiranya dia bisa bertemu dengan Benyamin dan saudara-saudaranya lagi. Nah, tetapi di situ dia belum memberitahukan siapa dia sebenarnya kepada saudara-saudaranya. Nah, setelah itu dia merencanakan, dia ingin mengetes apakah saudara-saudaranya ini masih ada rasa cemburu terhadap anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Karena kan saat Yusuf dijual ke Mesir itu terjadi karena mereka cemburu. Nah, dia ingin melihat apakah Benyamin juga saudara-saudaranya ini cemburu kepada Benyamin. Oleh sebab itu, saat makan, dia memberikan porsi yang lebih banyak untuk Benyamin. Tetapi saudara-saudaranya porsinya sama saja, seperti porsi-porsi pada umumnya. Misalkan kamu dapat 5 sendok es krim, sedangkan saudara-saudaramu yang lain hanya dapat 1 sendok es krim. Nah, itu sama halnya dengan yang dialami oleh Benyamin dan saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya ini tidak menunjukkan sikap iri hati terhadap Benyamin. Tetapi Yusuf ingin menguji mereka satu kali lagi. Tiba saatnya mereka akan pulang ke rumah. Yusuf memerintahkan pelayan-pelayannya untuk memasukkan gandum ke karung saudara-saudaranya, dan dia bertitip pesan bahwa masukkanlah gelas perakku yang aku punya ke karung Benyamin. Jadi dia mau melihat apakah mereka menyayangi Benyamin atau tidak. Lalu setelah mereka pulang, sampailah mereka di depan gerbang, lalu dicegat, ditahan oleh para prajurit Mesir, bahwa
kalian ada di antara kalian yang sudah mencuri gelas perak tuanku, yaitu gelas perak Yusuf. Bagaimana bisa kalian membalas kebaikan dengan kejahatan? Mereka berkata seperti itu. Tetapi saudara-saudara Yusuf ini berkata bahwa tidak mungkin seperti itu. Kami tidak mungkin berbuat jahat seperti itu. Nah, jadi mereka pun mengecek masing-masing karung dan ternyata didapatilah gelas perak tersebut ada di karung milik Benyamin. Mereka pun dibawa kembali menghadap Yusuf dan di situ mereka ketakutan. Lalu saking ketakutannya ada yang berkata, ampuni kami Tuan, biarkanlah kami tinggal di sini menjadi budakmu. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa tidak, aku hanya akan menahan orang yang dimana di dalam karungnya itu ada gelas perakku. Nah, itu ternyata ada di karungnya Benyamin, sehingga secara tidak langsung Yusuf hanya ingin menahan Benyamin di situ. Dan dia berkata bahwa hanya satu orang yang mengambil gelas perakku, sehingga aku hanya akan menahan dia. Sedangkan kalian yang lain, silakan kalian pulang kembali kepada ayah kalian. Tetapi di situ Yehuda berkata bahwa tidak Tuan, aku sudah berjanji dengan ayahku bahwa akan kembali membawa Benyamin dengan keadaan sehat, dengan selamat. Nah, di situ Yusuf melihat bahwa ternyata saudara-saudaranya ini sangat mengasihi Benyamin dan juga ayahnya. Oleh sebab itu, dia pun berkata, dia akhirnya mau mengakui siapa dirinya ke saudara-saudaranya. Dia bilang bahwa aku ini Yusuf, saudaramu yang pernah kamu jual sebagai budak di Mesir. Mendengar hal itu, mereka pun ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi Yusuf mengatakan, jangan khawatir, karena aku sudah memaafkan kalian. Aku tahu hal ini terjadi bukan karena kalian, tetapi karena Tuhan. Kalian berusaha melakukan hal yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi hal yang baik. Bahkan sekarang aku bisa berguna untuk orang banyak. Ya adik-adik, setelah itu Firaun mengetahui bahwa keluarga Yusuf sudah datang. Ia pun berkata kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu untuk membawa keretaku supaya menjemput ayahmu dan juga istri-istri mereka, juga anak-anak mereka, dan tinggal di tanah terbaik di negeri Mesir. Nah, setelah itu mereka pun kembali ke Kanaan dan mereka memberitahukan bahwa Yusuf masih hidup, ayah. Dia sekarang seorang penguasa atas seluruh negeri Mesir. Setelah itu, Yakub memulai perjalanannya ke Mesir bersama dengan anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Dan Tuhan berkata kepada dia bahwa jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai. Aku akan membuat bangsamu itu menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan menyertai engkau di Mesir. Aku akan menyertai bangsamu sampai kembali ke tanahmu. Nah, mendengar hal itu, Yakub mempercayai akan perkataan Tuhan dan dia pun dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, dia melakukan perjalanan ke Mesir karena dia tahu, dia yakin dan dia percaya janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan tetap menjaga janji tersebut. Ya, di sini Lausa akan memberikan ayat hafalan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Adik-adik bisa membacanya dan menghafalkannya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami hari ini belajar melalui tokoh Yusuf, bagaimana Tuhan menggunakan Yusuf sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan hal baik buat orang banyak. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Tuhan yang terus memberkati kami.
Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang lain. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.